Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes bu? Lemes? Ya Allah. Mesake. Ini waduh aku ya. Ini diunjuk bu, lemes. Sing semangat ya bu ya. Yang semangat saya doakan rezekinya lancar. Putra putrinya soleh solehah, bisa tidak Mekah Madinah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillahi adada ma baina dzalik. Alhamdulillahi adada ma wa khaliq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat ihsan, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, yang alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah berkumpul dalam kegiatan yang luar biasa. Tentunya kita selalu bersyukur biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menjadi suri toladan kita, yang insya Allah semoga kelak nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Alhamdulillah jamaah. Semangatnya kon alhamdulillah, pertemuan yang kesekian kalinya, sudah ketiga kalinya ini, alhamdulillah. Bosan buatan bu ketemu kula bu? Alhamdulillah niki jadwal saya yang terakhir, karena besok lagi sudah mungkin kita dipanjangkan umur, semoga bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Maka ingin kami sampaikan bahwa di bulan suci Ramadan ini tentunya semua saja para kiai, para ulama menganjurkan kita untuk selalu menambah takwa kita kepada Allah. Di hadis diterangkan, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kita semua dimanapun kita berada. Jadi yang namanya takwa itu tidak hanya nama baju, gitu. Iki klambi takwa. Orang kalau pakai baju takwa berarti tondone wong soleh. Maka takwa ini adalah salah satu sifat yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, yang dimana kita tanamkan dalam hati, kita laksanakan dalam kegiatan, dan kita ucapkan di dalam lisan. Jangan sampai iman kita dan takwa kita berbeda dengan perbuatan kita. Contoh, sepertinya nek mangkat ngaji, baju masya Allah, klambine abang dawa, rudunge ireng, ana apa ora? Nggo kacamata lingguhe mburi dhewe ketoke. Aja rasa nunduk kancane. Kalau dilihat orangnya masya Allah solehah, akan tetapi ketika berbicara dengan orang lain menyakitkan hati. Ada tidak orang seperti itu? Banyak apa sedikit? Di sini ada. Mangkat wong ya. On mulih wae nek ngono kuwi lah. Nah, maka jangan sampai, karena apa? Karena ketakwaan kita itu diuji oleh Allah. Kenapa? Karena ada hukum yang namanya hablum minallah dan hablum minannas. Urusan kita dengan Allah gampang beresnya.
Kenapa? Kalau kita punya masalah dengan Allah cukup kita istighfar, cukup kita tobat, cukup kita beribadah. Tapi kalau urusan dengan manusia tidak akan bisa selesai sebelum kita mengucapkan kata maaf. Maka ketika kita ingin jadi orang-orang yang takwanya lebih tinggi, maka sebelum kita hablum minallah kita tingkatkan, hablum minanas pun juga kita harus jaga. Menjaga hablum minanas itu tidak gampang. Urusan dengan orang lain itu tidak mudah. Kita tidak akan pernah benar di mata orang yang orang tersebut membenci kita. Dan kita tidak usah memberikan bukti kepada orang yang orang itu mencintai kita. Betul? Betul mboten? Wong ning ngarepe orang sing jenengan ibarat itu salah, benci kalian jenengan. Wis apa-apa wae mesti ora seneng. Allah, ibu kae iki apa? Etok-etoke ngewang-ewangi padahal ana maksude. Lah iya makat pengajian kok gelange akeh rak karuan. Meh ngopo jajal? Itu ngono kuwi Bu. Wong ya ora patek peteng ngono kok dadak kacamata barang jajal. Ayo. Niate apa? Nah, ini ora seneng. Berbeda dengan orang cinta. Orang cinta itu tanpa harus berkata, walaupun dengan kode orang sudah paham. Contoh suami istri, kalau malam Jumat suaminya pulang, enggak usah pakai kata Assalamualaikum, waalaikumsalam, istriku, ya abi. Ngono tok wis paham Ibu nggih? Jenengan pun paham nggih? Nek malam Jumat tak tambahi ngono saiki. Soalnya beras munda Bu saiki Bu. Nah, maka dari itu bahwa takwa kita kepada Allah salah satu bukti kecintaan kita di bulan suci Ramadan ini. Salah satu buktinya kita harus meningkatkan takwa kita yang tahun kemarin puasa harus lebih baik daripada tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Jangan sama, harus lebih baik. Dan kita berharap besok tahun depannya harus lebih baiklah lagi. Ngoten nggih Bu nggih? Ngoten Pak nggih? Punya semangat. Contoh tadi saya dengarkan yang ngaji Quran, Masya Allah suaranya dirungokke nyenengke banget. Rasanya adem nggih. Baca Quran itu walaupun tidak tahu artinya, tapi kalau didengarkan suaranya di hati merasa tenang. Kenapa? Karena Quran memang diturunkan oleh Allah untuk penenang hati. Jenengan baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inda waqa'atil waqi'ah laysa liwaqtiha khawfatur rafi'ah. Shadaqallahul adzim. Orang ngerti artinya, orang masalah. Karena kita belajar Quran itu pahalanya macam-macam. Salah satu ketika kita di bulan Ramadan ini mengucap Bismillahirrahmanirrahim saja pahalanya setiap huruf. Apalagi jenengan baca Quran yang sebegitu banyaknya. Kembali ke takwa tadi, bahwa takwa min haitsu ma kunta, dimanapun kita berada sebagai tonggak ukur kita. Yang pertama takwa kita adalah mencintai Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah dengan ketakwaan kita? Kita perbanyak membaca membaca apa? Sholawat. Sholawat niki jenengan apal boten Bu? Allahumma sholli sholatan wa salim salaman ta'aman ala Muhammad Nilladhi tanhalu bihil du'atan fariju bihil wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu ghaibu wa hawa mi wa yusqal hamam.
bihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi lilamhati wa nafasi biada kulli ma lumila wa nafasim biadadi kulli ma lumila. Allahumma sholli ala Muhammad. Sering merengge, sering mendengar sholawat itu namanya sholawat apa? Sholawat nariyah. Itu sholawat diciptakan oleh ulama sebagai tanda cintanya ulama tersebut kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua syair-syair dan lagu dari lirik sholawat itu memuji tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Tanhalu bihil uqoju wa tanfariju bihil kurabu. Rasulullah itu bisa mendatangkan hajat-hajat orang yang sedang susah. Mendatangkan hajat orang yang sedang susah. Apa? Itu syairnya dikatakan bahwa ada seorang sahabat Rasul sedang dalam keadaan susah. Susahnya apa? Susah ditinggal oleh orang tuanya mati dan orang tuanya meninggalkan hutang. Jadi mati orang ninggal warisan tapi ninggal ke hutang. Nek zaman saniki orang tua mati meninggalkan apa? Warisan. Kadang durung mati warisane wis dibagi. Ora entuk warisan akhirnya do rebutan warisan. Anten mboten? Nah, ketika orang tersebut bingung sedangkan dia ditagih atau orang-orang yang sedang utang kepada orang tuanya, sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini pripun? Bagaimana ya Rasulullah? Ini saya cuma punya kebun kurma segini, ini kalau diambil semua utang saya saja belum lunas. Akhirnya Rasulullah datang ke kebun kurma tersebut, terus didoakan oleh Rasulullah kebun kurmanya. Setelah didoakan oleh Rasulullah, mengutus si fulan tadi, si fulan sekarang teman-temannya ayahmu turut datang untuk mengambil kurma di sini. Semuanya datang jikui kurma kabeh bu, mengambil kurma, utangnya kurma sudah lunas, kurmanya tidak ada yang berkurang. Barokah dari doanya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ketakwaan tersebut untuk mencintai Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW adalah salah satu bukti kita punya takwa. Untuk apa? Meningkatkan diri kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Terus bukti ketakwaan yang kedua apa? Kita menjalankan perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena definisi takwa adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Perintah Allah, saya contohkan satu perintah yang wajib dan tidak boleh dilanggar. Apa? Melaksanakan sholat. Wong poso kok ninggal sholat, enten apa mboten? Ana wong sholat tapi ora poso, ana apa ora? Akeh. Tapi luwih akeh ketoke ning mriki wong do poso terus sholat kabeh. Alhamdulillah. Soalnya nek ora poso ora mungkin mriki nggih Bu nggih. Nah, salah satu sholat kenapa? Karena diriwayatkan as-sholatu imaduddin faman taraka hadamaddin. Sholat adalah sebuah tiang agama. Barang siapa yang merusak sholat tersebut maka rusaklah tiang agamanya. Jangan sampai kita Bu, Pak, sholat kok sampai diendi-endi. Ngertos diendi-endi? Apa bahasa Indonesianya diendi-endi? Ditunda-tunda, ditunda-tunda ya. Sholat duhur masih sibuk banyak gawean, engko sik. Sampai asar ya, sampai asar ternyata asar belum sempat sholat, nanti sholatnya tak di rumah saja. Pulang sampai rumah perjalanan ternyata di jalan macet. Sampai maghrib ternyata sampai di rumah orangnya ndak di rumah ternyata
isya. Akhirnya sholatnya dirapel, usolli fardul duhri wal asri wal maghribi wal isya. Allahu Akbar. Boleh sholat seperti itu, Bu? Boleh enggak? Tidak, Bu, boleh. Maka sempatkanlah waktu kita, sesibuk apapun kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, kita harus meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat sebagai bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pun tidak hanya memberikan hukuman saja, tapi memberikan hadiah kepada orang yang melaksanakan sholat. Man hafadha khamsi ikramu bi khamsin hisolin. Allah memberikan 5 kemuliaan bagi orang yang bisa menjaga sholatnya. Yang pertama, yadul ikhais, dihilangkan pada dirinya kesusahan dunia. Nek jenengan munyai masalah sing rupek banget, wis ora ana solusinya, maka ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Sholat apa terserah, mau sholat hajat, tahajud, mau sholat tobat, monggo. Minta kepada Allah, semoga Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kemuliaan yang kedua yaitu Allah hilangkan dirinya dari siksa kubur. Saya katakan siksa kubur, belum pernah saya melihat siksa kubur, tapi saya sudah membaca kitabnya. Saya infokan kepada panjenengan semua. Bagi siapa yang meninggalkan sholat, orang nanti dikubur akan ditemani oleh seorang teman yang namanya ular berupa Sujaul Aqra. Dia setiap hari menemani kita dan meremukkan badan kita sampai ila yaumul qiyamah. Bagi siapa? Bagi orang yang senang ninggal ke sholat. Medeni napa boten, Bu? Medeni nggih. Apa meneh ning film-film riyen, Bu, ting TPI. Wong dikubur kuburane ora cukup ya, Jan. Dikubur kuburane napa? Boten cukup. Jarene judule ngene. Zaman dunia sering mengurangi tanah-tanah milik orang lain. Ya mboten cukup to, Bu, wong ayete 1,5 meter, ngaline 1 meter tok. Ora cukup. Nah, seperti itu. Terus di mana ketakwaan kita yang kedua yaitu dihilangkan kubur, yang ketiga yadul jamaini. Nanti di akhirat kelak kita akan diberikan catatan amal baik kita dengan tangan kanan. Kalau catatan amal baik kita kok tangan kanan yang kita terima, berarti amal baik kita lebih banyak. Amin. Kalau kita menerima dengan tangan buruk, maka catatan amal buruk kita lebih banyak. Na'udzubillah min dzalik. Pengen sing kanan napa sing kiri? Pengen sing kanan napa sing kiri? Pengen surga napa neraka? Pengen sehat apa lara? Alhamdulillah. Jenengan nek takon milih sehat napa sakit? Milih sugih napa melarat? Sugih. Milih sugih tapi lara napa milih melarat tapi sehat? Milih melarat tapi sehat. Nek kula milih sugih tapi sehat, Bu. Lu ora trimo ya ben wong milih kok ngono. Yang ketiga adalah mendapatkan catatan amal baik kita. Karena si fulan nanti ketika di yaumul qiyamah idamata al-awalu fil fulan yadal isolati. Pertama kali orang akan ditanya ketika dia yaumul qiyamah tidak lain kecuali pertanyaan, bagaimana sholatmu di dunia? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya sholatnya rajin, tidak pernah bolong-bolong. Saya sholatnya tidak pernah tertinggal kecuali kalau saya tertidur. Terus si fulan yang kedua datang, fulan, kaifa hatta minas sholati, bagaimana kamu di dunia ketika sholatmu?
Ya Allah ngapunten ya Allah, kula teng salat teng donya niku salate arang-arang, entos arang-arang. Kadang salat, kadang ora. Dadi salate nek cara kan jenenge Islam KTP. Nah, dadi kadang KTP ini tulisannya Islam. Islam KTP. Jangan hanya KTP saja sing mlebu ning masjid, wonge ya melu ning masjid. Maka ketika ditanya, saya sholatnya kadang-kadang ya Allah, ya wis nek sholatnya kadang-kadang ya mlebumu ning surga ya jenenge arang-arang. Bar mlebu metu. Nah, pengen sing mlebu metu ning swarga napa mlebu terus ora usah metu-metu? Mlebu terus ora usah metu. Maka dari itu ketika kemuliaan yang tiga tadi Allah berikan jaminan tangan kanan lebih baik pada orang yang rajin melaksanakan sholat. Yang kemuliaan yang keempat adalah orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, Allah berikan kemuliaan wa yumiru siratal kalbarki, melewati siratal mustaqim secepat buruk. Wus langsung tekan gini. Panjenengan badah perso, panjenengan harus tahu bahwa yang namanya siratal mustaqim itu bukan jembatan, tapi sebuah jalan, sebuah jurang. Jadi jembatannya tidak ada. Jembatannya apa? Ya ketakwaan kita, keimanan kita. Kalau memang amal kita kok banyak kados panjenengan iki wajah soleh-soleh ahli surga, amin kok kurang banter Bu jenengan. Tak baleni. Contoh wajah-wajah soleh-soleh seperti kalian panjenengan semua, insya Allah besok siratal kalbarkinya lebih mudah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibaratnya ngelewati garek melangkah tok Ibu. Terus yang terakhir yang kelima yaitu wayadkhulul jannah bi khairi hisab. Itulah yang kita nanti-nantikan, ketakwaan dari kita adalah ketika kita melaksanakan sholat, Allah berikan kemuliaan yang kelima, yaitu Allah akan berikan kemuliaan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salaman taman ala sayyidina Muhammad nilladhi tanhalu bihil wa tanfariju bihil gurabu wa tughada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul hawatimi wa yut alhamamu biwajihil garib wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketakwaan yang selanjutnya yaitu setelah kita benar-benar takwa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka di Quran diteruskan man ja'a bil hasanati falahul amsun amsaliha wa man ja'a bisayyiati wala yujla illa mislaha. Ya Allah, ketika ada umatku datang dengan niat baik saja, maka berikanlah 10 kebaikan. Dan ketika niat baik tersebut kok terlaksana, maka lipat gandakanlah dari 700 sampai tak terhingga. Bagaimana maksudnya? Contoh Bapak Ibu sekalian, panjenengan hadir ke sini pasti dengan niat yang berbeda-beda, tapi saya yakin tujuannya sama, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang namanya niat tidak bisa dipungkiri. Semua orang punya niat masing-masing. Ada yang datang ke sini karena niatnya pengen mencari ilmu, ada yang datang ke sini niatnya pengen silaturahim juga ada yang niatnya ke sini hanya pengen ketemu dengan saya.
Ada? Alhamdulillah. Dan niat yang berbeda tersebut ketika kita punya niat saja, niat yang baik saja, Allah sudah tuliskan 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi panjenengan bangun tidur sudah diniatkan, niat saya hari ini melakukan ini. Entah terlaksana atau tidak, yang penting kita sudah berniat. Terus niat itu, alhamdulillah saya punya niat nanti sore mau ikut kajian, mau ikut ngaji. Ternyata sampai sore ini kok bisa berangkat, Allah lipat gandakan pahalanya. Itu Quran Bapak Ibu sekalian. Terus sebaliknya, wa man jaa bil sayyi'ati fala yudla illa mislaha. Terus andai kata umatku atau hambaku kok punya niat buruk, ketika punya niat buruk, maka ketika punya Allah hanya tuliskan 1 keburukan saja. Dan ketika malaikat itu mau nulis keburukan kita, Allah menuliskan, malaikat, ketika engkau mau menuliskan keburukan hambaku, tulis pakai pena yang paling tipis saja. Kenapa? Karena nanti saya yakin hambaku tersebut nanti akan tobat. Ketika hambaku tobat, hapuslah tulisan keburukan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Contoh biasanya itu cah nom Bapak Ibu sekalian. Cah nom duit akeh. Bingung leh ngentekke, tak jak yo ngono. Mas meneng di, aku meh mangkat ngaji, ning kono buka bersama. Rasa melu aku wae. Napa? Aku ki lho duitku akeh, bingung leh ngentekke. Wah, kira-kira mau masih melu sing duite akeh apa melu ngaji? Melu ngaji karena imannya tinggi ya gitu mangkat kabeh ning kene. Senajan ngaji karo dolanan HP ya to ora apa-apa. Santai ya Mas ya. Alhamdulillah. Salah satu ketakwaan yaitu di mana Allah memerintahkan kita untuk bertakwa di mana berwata dengan bagaimana cara apa saja. Banyak kisah-kisah para sahabat seperti kisahnya Sauban yang dimana dia mempunyai ketakwaan dengan cara dia selalu sholat berjamaah dengan Rasulullah yang padahal rumahnya jauh. Ketakwaannya Abdurrahman bin Auf yang dimana tersebut seorang sahabat Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang kaya raya yang dia berjuang dengan hartanya. Kalau menyumbang harta tidak main-main. Ada orang minta sumbangan, ya Abdurrahman bin Auf, kaif, bagaimana saya orang miskin, saya tolong minta disumbang, mau minta apa? Saya minta terserah mau diberikan apa. Baik, kamu nimbang, saya berikan emas seberat timbanganmu. Wah, jenengan iso ngerti, mani sing nimbang pertama mesti aku pertama, sing paling abot. Nah, seneng toh jenengan ngono kuwi. Nah, maka dari itu, dari ketakwaan tersebut kita belajar pada semua, termasuk kemarin tanggal 11 adalah tanggal di mana Ummul Mukminin yaitu Ibu Siti Khadijah radhiyallahu an. Tahu Siti Khadijah? Sinten? Istri Nabi Khadijah, istri tercinta Fatimah. Oh, hafal jenengan. Terus Khadijah ini mempunyai perjuangan yang luar biasa. Kenapa? Di akhir hayat hidupnya Khadijah, Siti Khadijah ini ketika meninggal hanya dikain kafani pakai baju dengan tambalan berjumlah 38 tambalan. Padahal panjenengan tahu yang namanya Siti Khadijah ini adalah seorang janda yang kaya raya, yang uangnya, yang hartanya hampir 1/4 di kota Mekah. Semuanya habis digunakan untuk mendukung dakwahnya suaminya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tidak tega ketika Siti Khadijah meninggal, akhirnya dibawakan kain kafan dari surga untuk menutupi istrinya Rasulullah yaitu kain kafan yang dipakaikan di Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Saking ketakwaannya apa? Ketakwaannya seorang istri kepada suami. Suaminya tidak main-main, seorang nabi. Jadi kita harus itu, panjenengan punya suami, suaminya kok pejabat, ya panjenengan harus mengikuti. Nek istrinya pejabat ya kudune aja kakean pamer, update media sosial enggak ya, akhirnya diciduk KPK, malah nangis ya. Terus ketakwaan yang selanjutnya
yaitu ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada Allah, yaitu selain kita menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya, juga mengistiqomahkan ibadah-ibadah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Contoh kecil, basahi lidah ini Bapak Ibu sekalian dengan lantunan Quran, dengan lantunan zikir. Jangan sampai saya kemarin berpesan panjenengan, biasanya kalau yang sering cerita-cerita membahas kehidupan orang lain itu biasanya apa Bu? Gibah, bahasa Inggrisnya ngerasani, ya. Biasanya sing ngerasani bapak-bapak atau ibu-ibu. Bapak-bapak sing ngerasani bapak-bapak, ibu-ibu mboten pernah ngrasani nggih. Wong bibune top-top kabeh. Nek nah, ketika jenengan puasa ya, jangan sampai ngerasan ini diperpanjang, eman-eman hanya menahan lapar dan dahaga. Ngerasan ini dikurangi. Nek bapak-bapak nek kumpul seperti ini mesti apa Pak? Cerita nabi, orang mungkin ngerasani. Tenan kok. Nek ibu-ibuku sing bahaya. Maka dari itu gunakan lisan ini jangan sampai membahas orang lain, gunakan untuk berzikir. Astagfirullah Rabbal ya astaghfirullah minal hadaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Lagi astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal hadaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gunakan lisan ini untuk selalu berzikir kepada Allah, supaya ketika kita berdoa kepada Allah kita mudah untuk berdoa. Ketika lisan ini kok mudah untuk zikir, baca Quran mesti enteng. Ketika lisan ini mudah untuk baca Quran, untuk mengucapkan hal-hal yang baik pasti mudah. Nek kon ngrasani mesti angel. Dijak ngrasani nyun sewu Bu, mohon maaf saya habis baca Quran meh ngrasani ketoy eman. Tapi kalau lisan yang enggak pernah baca Quran, enggak pernah zikir, dijak ngrasani tekan ngenti-ngenti. Betul? Nah, maka ketika mau ngrasani ibu-ibu, sebelum kita rasan-rasan, ayo kita baca Al-Fatihah, ngono Bu ya. Berarti rasan-rasan syariah ya. Dikurangi Bu ya. Ketika berkumpul kita membahas sesuatu yang baik ya, seperti itu. Digunakan karena ada sebuah kisah seorang penjual roti ya. Soal penjual roti itu dia setiap hari tidak pernah berhenti dari lafaz istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus ketika pulang dari jualan rotinya ketemu sama seseorang di depan masjid. Seorang yang di depan masjid tanya, "Pak, kok jenengan di depan masjid kenapa?" "Ini saya mau tidur di masjid, tidak boleh. Saya harus tidur di depan masjid. Daripada di depan masjid Pak, mendingan jenengan ikut saya ke rumah saya. Walaupun rumah saya kecil, tapi insya Allah kalau untuk sehari jenengan cukup." Sampai di rumahnya penjual roti tadi, si seorang tadi diistirahatkan di kamar. Terus si bapaknya tadi buat roti sambil zikir, astagfirullah, astagfirullah, roti, masya Allah. Kayak ibu-ibu ini loh nek masak kan gitu, astagfirullah, goreng-goreng, masya Allah, sebek selawatan, karena kucing meh jikuk badeng, astagfirullahaladzim. Berarti ketak gitu ya. Nah, terus akhirnya si pemuda tadi, si orang rajul tadi, si laki-laki tadi penasaran, ini kok bapaknya kok tak lihat tadi membuat roti kok lisannya tidak pernah berhenti. Akhirnya tanya, "Pak, saya lihat tadi jenengan buat adonan roti
kok lisannya tidak pernah berhenti, engkau baca apa? Oh saya baca istighfar Pak. Terus si Bunda tadi, dari istighfarnya jenengan ini tadi, apa yang engkau sudah dapatkan? Alhamdulillah Allah sudah memberikan kecukupan bagi saya. Cukup loh Bu, Bapak Ibu. Cukup. Cukup itu maknanya banyak. Cukup beli motor, cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup beli macam-macam. Pokoknya cukup. Alhamdulillah, tapi satu hal yang saya inginkan belum Allah kabulkan. Apa Pak? Saya itu pengen banget ketemu dengan ulama yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. Waktu itu dulu termasuk imam yang terkenal, masyhur namanya, tapi belum pernah tahu orangnya. Nek zaman sekarang kan kalau viral gampang gitu. Tahu orangnya tapi belum tahu namanya. Kalau dulu terkenal namanya tapi belum tahu orangnya. Akhirnya dia cerita bahwa ternyata saya datang ke sini karena zikirnya jenengan, baca istighfarnya jenengan. Saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Allah mudahkan, Allah kabulkan dengan apa? Dengan istighfarnya Bapak tersebut, dengan lantunan istighfar tersebut Allah mudahkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita punya hajat, kita banyakkan istighfar, kita gunakan istighfar tersebut, mau zikir apapun terserah, kita lantunkan sebagai penunjang doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, nanti kita tutup dengan doa bareng-bareng. Semoga di doa yang menuju buka puasa adalah salah satu waktu doa yang mustajab. Jadi jangan sampai kita sibukkan waktu-waktu yang mustajab ini dengan kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Waktu menu seperti ini kita gunakan seperti kegiatan yang seperti ini adalah kegiatan yang paling betul, kegiatan yang bagus, kegiatan yang baik, yang insya Allah sebagai bukti dan saksi nanti di akhirat. Ya Allah, saya pernah berkumpul bermajelismu, dengan majelis ilmu ini ya Allah kabulkanlah doa saya, mudahkanlah urusan saya, masukkanlah saya ke dalam surgamu ya Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil iladi. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil ladzi. Afdhalu dzikri fal amanahu la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah 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 la
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammad Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Monggo Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita doa bareng-bareng, semoga Allah ampunkan hajat kita. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Berikan tempat sisimu yang terbaik ya Allah. Berikanlah mahkota yang paling tinggi kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Di hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah, urusan dunia kami ya Allah, urusan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah ibadah solat kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah ibadah sedekah kami ya Allah. Pada hari ini kami ingin memujimu, berharap Engkau berikan rahmatmu pada kami ya Allah, memberikan ridhamu kepada kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami, keluarga kami, keturunan-keturunan kami orang-orang soleh, orang-orang solehah yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikanlah keturunan kami yang membanggakan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hilangkanlah malak bahaya, hilangkanlah balak dari keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami penuh dosa ini, berharap kepadamu ya Allah, berharap kepadamu ya Allah. Hilangkanlah dosa kami, hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal du'a innaka sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah mendengar doa kita, Allah mengabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan urusan kita. Sebelum saya pamit, saya ingin mohon maaf sebesar-besarnya kepada panjenengan semua
apabila ada salah-salah saya, tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan karena ini kita pertemuan yang terakhir, insya Allah kita ketemu di tahun yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.